Dalam episode kali ini, kami kedatangan narasumber yang akan membawakan cerita tentang manifestasi neraka. Di dalam cerita tersebut, kita akan diberitahu apa yang akan terjadi di alam baka. Banyak kejadian sadis yang terjadi di dalam neraka yang kira-kira kalian tidak akan pernah menyangka. Apa itu? And guys, welcome to Jago. Selamat datang di Jagor, Jagongan Horor. Perkenalkan, nama saya Sharon yang akan menggantikan Kevin pada segmen kali ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke bintang tamu kita yang akan membawakan cerita menarik tentang manifestasi neraka. Langsung aja kita ke bintang tamu kita pada hari ini. Hai, nama aku Ivori. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol soal manifestasi neraka, reinkarnasi, karma, banyak deh. Sebelumnya, kalau saya boleh tahu, menurut Kak Ivori, neraka itu bagaimana dan seperti apa? Jadi kalau menurut aku, neraka itu, ini langsung aja ya, kan kita misalnya denger nih ada cerita orang, bukan cerita, maksudnya kejadian, orang gantung diri gitu, di satu bangunan. Nah terus, nerakanya dia, kalau menurut keyakinan aku, jadi nanti di alam lain itu dia bakalan pergi ke bangunan itu, gantung diri lagi, terus mati, terus nanti dihidupin lagi. Jadi nanti gitu terus, jadi looping dia. Kalau itu menurut aku neraka sih. Kenapa harus looping menurut kakak? Ya nggak harus looping juga, karena menurut aku karma orang itu berbeda-beda. Jadi sesuai keyakinan aku dan yang sepemahaman aku aja sih. Dan itu juga nggak berlaku untuk semua hal. Kayak misalnya yang kayak gantung diri itu cuman kayak one of the example doang. Cuman yang kayak mungkin karma-karma ecek-ecekan, dosa-dosa ecek-ecekan, kayak lu nyuri, lu nyontek, lu apa. Nah itu gue nggak tahu tuh, karena itu perhitungan beda lagi, gue nggak tahu kayak gitu. Biarkan dewa ataupun yang pencipta dunia gitu ya, yang menghitung betul. Ya. Kalau bisa kasih contoh karma seperti apa menurut ajaran kakak seperti itu? Karma ya? Karma itu apa? Contoh karmanya, iya. Misalnya kayak orang gantung diri, seperti yang kakak bilang. Terus nanti karmanya apa? Suicide ya maksudnya? Iya, seperti itu. Ya banyak sih, karma mah apa juga ada, lu jahat sama orang. Pokoknya apa kayak yang klise-klise mungkin yang kalian tahu, di agama lain juga tahu, mungkin yang Katolik ada 10 perintah Allah, bla 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 bla. Kalau yang kita, yang penting merugikan orang lain gitu. Kayak lu nyuri, lu rugiin orang dong. Lu ngebunuh orang, lu ngerugiin lebih banyak orang. Pokoknya yang kayak gitu-gitu sebenarnya yang ada juga kita tuh karma hati, itu lu jealous, lu envy ke orang, itu juga karma. Oh, itu juga ada karma. Betul, ada karmanya. Lu mikir something aja yang bad, walaupun lu nggak ngelakuin itu sebenarnya udah ada karmanya. Cuman untuk again, perhitungannya itu gue nggak tahu. Tapi ajaran gue adalah karma ucapan, karma hati, karma pikiran gitu. Pokoknya kalau udah menuju tujuan yang jahat, apapun bentuknya seperti itu udah ada karmanya seperti itu ya. Ya baik, kalau untuk manifestasi neraka sendiri bisa kakak ceritakan nggak part-part yang kakak ingat gitu? Ya sebenarnya untuk buku ini tuh ya aku karena I came from a really Buddhist family, benar-benar aku satu keluarga itu Buddhis semua, papa mama apalagi ya. Jadi kita beneran sempat seminggu tuh bisa 4-5 kali aku ke vihara. Jadi ini adalah buku yang ditulis sama Buddha hidup Sheng Yen Lu yang kita percaya gitu. Dan untuk ini sih bukunya aku terakhir baca tuh SMP kelas 1 kali. Itu tuh tentang kayak orang-orang yang punya menganut Buddha juga, Buddhism juga dengan aliran yang sama, terus mereka punya karma bla bla bla. Dan di buku ini diceritakan bahwa Sheng Yen Lu ini bisa jalan ke neraka, jadi bisa ya ketemu iblis-iblis yang ada di situ. Yang aku ingat sih ada kayaknya mukanya itu hancur, mukanya itu luntur apa hancur karena dia dulu tuh suka plastic surgery. Jadi itu lebih kayak gak tahu sih, aku juga nggak ngerti sebenarnya gimana. Mungkin dia selain plastic surgery dia ada ngapain juga, karena menurut aku plastic surgery is not a bad thing ya kan. Tapi mungkin dia ada illegal apa gitu, itu kan merugikan orang dong kalau lu illegal praktek kan. Nah dari situ dia
dia ceritakan nih orang mukanya dia udah jadi hantu nih ceritanya. Mukanya udah luntur, pokoknya nggak ada bentuknya lagi lah gitu. Banyak sih sebenarnya, kan banyak chapter ya kan. Ada juga yang kayak tentang peternak ayam, yang dia itu harus for a living itu dia harus potong-potong ayam dari hidup sampai mati. Itu kan ya ada karmanya lah pasti ya kan. Nah di situ diceritakan nerakanya dia adalah dia dipatok tuh matanya ayam satu gitu. Tapi kalau nggak ada tukang ayam, kita nggak bisa makan ayam gitu kan. Iya. Terutama kan bagi kita ya, terutama ajaran Katolik gitu kan. Kalau membunuh hewan untuk makan tuh boleh gitu. Jadi kalau nggak ada tukang ayam, tidak bisa makan ayam. Seperti itu. Sekarang menurut gue ya kalau misalnya tentang profesi seseorang tuh it's just life gitu loh. Everything comes to the consequences. Pasti ada konsekuensinya. Lu bisa aja nggak jadi tukang ayam, lu bisa aja kerjaan yang lain. Tapi again, ini kan kehidupan ada yang di bawah, ada di atas. Tapi ada karmanya juga gitu. Berarti sebenarnya di Buddhis itu mengajarkan untuk ini ya, untuk vegetarian sebenarnya. Sebenarnya ya, iya sebenarnya sih iya sih. Karena kan kalau tukang ayam kan bahkan ada karmanya seperti itu ya. Iya. Jadi ayam dipotong, misalnya dipotong 100, dipotong ayamnya 100, seperti itu kan. Jadi karmanya itu ya cuman meskipun tidak besar ataupun tidak berat, tapi tetap ada karmanya seperti itu ya. Terus ada capture lain yang kakak ingat selain tukang ayam, untuk plastik surgery juga, kenapa surgery? Ya itu maksudnya kenapa dosa kak? Kan maksudnya kan untuk memperindah. Betul, aku sendiri juga ngerasa plastic surgery is fine, tapi kayaknya seingat aku ya, kayaknya itu orang ada illegal praktek. Itu kan itu merugikan orang dong. Jadi dia operasi plastik, buka praktek sendiri, terus operasi muka orang. Kayaknya I don't know, ya kayaknya kayak gitu sih. Iya. Bahkan kalau boleh operasi plastik dan ada duit, mungkin saya juga mau operasi plastik kali. Untuk operasi hidung, apalagi aku nggak ada lipatan mata seperti itu kan. Jadi cocok banget untuk plastik surgery sebenarnya. Kalau aku sih neraka itu nggak tahu sebenarnya, karena kan aku juga belum tahu neraka seperti apa, belum pernah mati istilahnya gitu ya kalau di Kristen. Tapi sepemahaman kamu deh. Iya, kalau dari kecil aku didoktrin. Maksudnya kan nanti kalau neraka, kalau kamu berbuat jahat, kamu akan masuk neraka. Kalau berbohong, lidah kamu bakal dipotong. Nerakanya kayak gitu. Iya, jadi kayak gitu. Kalau kamu suka mencuri, tangan kamu yang dipotong, seperti itu. Jadi kita tuh dari kecil didoktrin seperti itu. Biar kita nggak berbuat dosa sebenarnya sih. Tujuannya baik. Tapi percaya sama neraka? Kalau percaya sih percaya. Dan menurut kakak sendiri, neraka itu harus ada atau enggak? Neraka itu harus ada atau enggak? It's a great question actually. Apa ya neraka itu? Sebenarnya itu percaya nggak percayanya orang sih. Kalau aku sendiri tergantung definisi dari neraka kamu gitu loh. Misalnya yang kayak tadi aku bilang orang gantung diri, neraka tuh nggak harus dia tuh bentuknya tuh api semua, terus lu disatuin sama semua orang, terus lu dibakar. Kalau menurut gue nggak gitu, justru neraka orang satu beda-beda gitu loh. Ada yang mungkin yang memang ditaruh dia sama orang lain yang rame-rame, ada yang dia sendiri. Misalnya dia nggak tahu lah buat jahat apa segala macam, mungkin nerakanya dia itu adalah dia punya fobianya dia gitu. Misalnya dia nerakanya, dia mati, nerakanya itu adalah misalnya dia takut sama ruangan sempit, dia bisa nerakanya ditaruh di situ kecil, satu orang doang, dia di place itu. Jadi kalau bisa neraka orang tuh beda-beda kalau menurut aku ya, menurut aku. Jadi kalau fobianya di ruang sempit, dia ditaruh ruang sempit, dia nanti mati lah. Kalau gitu, kalau ya again balik lagi tadi gue bilang looping ya kan? Yes. Ya, kenapa looping? Itu ada penjelasannya juga, karena di Buddhism itu percaya yang namanya reinkarnasi. Jadi di saat lu udah looping itu tuh jadi nggak tahu gue perhitungannya gimana. Ntar udah looping, nanti karma lu udah turun berkurang. Nah, lu reinkarnasi jadi makhluk hidup. Nah, makhluk hidupnya itu nggak langsung jadi manusia. Kalau lu jahat banget itu lu bisa terlahir jadi binatang dulu. Nah, udah jadi binatang, antar afterlife beda lagi, lu bisa kalau misalnya udah berkurang nih karma buruknya, yang kita percaya adalah mereka bisa reinkarnasi jadi manusia. Tapi kalau misalnya itu tidak cukup nih karma baiknya,
lu bisa reinkarnasi jadi manusia tapi mungkin manusianya cacat atau kurang atau miskin kayak gitu. Jadinya untuk mungkin sekarang kita nih yang ada di sini kan kita mungkin berkecukupan, kita sehat, kita normal gitu lah ya. Mungkin kita memang karma baiknya masih ada nih. Kita lagi menuai karma baik kita. Makanya kalau misalnya ya untuk di kehidupan sekarang ya sebisa mungkin janganlah berbuat yang aneh-aneh gitu, ya udah lempeng-lempeng aja gitu. Soalnya aku juga pernah baca buku Buddha juga. Nah itu binatang pun ada tingkatannya ya kan. Betul. Ada yang kaki 4, ya itu lebih baik gitu kan. Ada yang kaki 2, ya itu yang dosanya lebih berat lagi tuh. Ada yang melata, nggak ada kaki, nggak ada. Ular ya? Ya itu ular misalnya gitu. Nah itu lebih parah lagi dosanya. Seperti itu. Iya. Tingkatannya seperti itu, benar. Tingkatannya. Terus kalau misalnya ngomongin neraka, kita juga ada tingkatan, ada 7 tingkatan. Buset. Ya, ada 7. Paling bawah yaitu yang ke-7, namanya neraka Avici. Apa itu neraka Avici? Namanya neraka Avici, namanya. Ya itu dosa manusia yang paling berat. Paling berat. Jadi ya kayak ada, gue nggak tahu nih ada dinasti Ying Sheng Qing apa dulu yang benar-benar mereka itu benar-benar kill every, I don't know, pokoknya satu village gitu atau satu daerah gitu. Nah si rajanya ini katanya sih dia sampai sekarang masih terkurung di neraka Avici itu karena dosanya tuh udah nggak kehitung lagi katanya gitu. Terlalu genosida gitu, yang kayak lu probably Hitler di situ sekarang. Cuma dia kan nggak Buddha ya, dia tidak menganut ajaran Buddha, jadi kita nggak tahu dia sekarang di mana. Cuman yang kita percaya kalau orang yang udah sejahat itu, probably dia bisa di neraka Avici kayak gitu. Kalau neraka kedua, ketiga, mungkin kakak tahu nggak? Nah itu kenapa? Karena gue kan ada 7 ya, agak-agak, dan itu bahasanya kayaknya bahasa Sanskerta deh. Kalau nggak salah atau Tibet atau apa gitu. Yang gue tahu cuma neraka Avici sih. Soalnya itu kayak biasanya in my household di rumah gue biasanya kalau kita lagi berantem, lu masuk neraka Avici ya nanti ya lu ya kayak gitu-gitu. Jadinya kita lebih familiarnya sama si neraka Avici yang ke-7 ini gitu. Oh jadi yang pertama karena pembunuhan misalnya gitu, yang kedua perampokan mungkin gitu ya. Contohnya aja gitu, misalnya kayak gitu. Mungkin. Sampai yang paling bawah cuma karena berbohong atau. Salah, yang paling bawah justru yang paling jahat. Oh, yang ke-7 ini, yang ke-7 ini justru yang pembunuhan probably. Oh, yang pertama itu yang masih. Oh ya, berarti yang Avici itu kan yang ke-7 itu. Berarti yang tingkat pertama masih cetek banget tuh ya kan? Kayak cuma berbohong, menyontek. Neraka gimana sih, cetek gimana sih? Lu udah masuk neraka kayaknya udah nggak cetek lagi deh. Iya, jadi kalau bohong ataupun nyuri dikit gitu, mas aku teman gitu, mungkin itu bisa kayak nilep kalau SPP-nya 1 juta, bilang sama mama 2 juta gitu. Atau ya, itu kalau 1 juta lumayan banyak sih kak, bener ya. Ya mungkin kalau ambil ceban, nggak pernah. Aku juga pernah, tapi teman-teman gue sering. Iya sering sih, teman aku juga sering. Gue nggak pernah justru, gue tuh paling nggak bisa bohong. Maksudnya kayak bisa bohong, cuman pasti ketahuan. I'm a bad liar, bener-bener gue jelek banget kalau bohong sama orang, pasti ketahuan gitu loh. Kalau sekolah aku sih bukan karena itu, nanti yang ada ngadu. Ngadu ya? Ngadu yang ada, jadi nggak bakal ada tuh yang namanya pencurian SPP dan lain-lainnya gitu. Kakak sendiri mungkin ada cerita lain mungkin mengenai hantu atau gimana gitu? Ada pengalaman horor? Iya. Kalau misalnya hantu ya, pengalaman itu aku nggak pernah ngerasa itu paranormal experience. Lebih kayak gue cuma halu doang. Gue lagi capek mungkin waktu itu, karena jujur aja gue nggak percaya sama hantu-hantuan. Nggak percaya ya. Maksudnya gue ada makhluk dunia lain. Alien nih. Iya, alien oke. Tapi hantu juga oke lah, percaya. Cuman kayak yang mungkin sekarang terlalu dilebay-lebayin gitu loh, yang kayak indigo ini nggak terlalu percaya sih gua. Iya, kurang. Tapi kan kalau mistis begitu kan memang kadang sering nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Contoh kalau kesurupan masa kita rekam ya kan, woi ada yang kesurupan gitu kan, masa kayak gitu kan nggak mungkin. Tapi lu pernah nggak lihat orang kesurupan? Pernah di sekolah. Nah gue juga. Nah waktu itu gue masih SMA. Gue lihat sendiri dia itu, tapi SMA gue kan di plus, yang plus ada yang reguler, ada yang plus, dan gue yang di plus. Tapi yang kesurupannya tuh di reguler, waktu itu gue ke situ adalah latihan basket segala macam. Gue liat nih cewek kesurupan, heboh tuh satu sekolah.
kenapa gue nggak percaya ya? Orang-orang kan semua udah takut tuh, udah pada ngomong-ngomong kayak, dia habis dari WC lah, toilet lah, apalah, angker lah. Ternyata dia itu nggak kesurupan, dia tuh cuma caper doang. Ya Kalau misalnya kesurupan kan diapa-apain, dicubit kayak dipukul, dia nggak ada rasa kan. Dia di kesurupan, terus kita tuh ada guru gue tuh waktu itu iseng, kayaknya soalnya kelihatannya nih kayak acting. kayaknya bukan kesurupan banget deh gitu. Karena tuh jempolnya kesakitan dia. Dari situ, Iya. oke, berarti bukan kesurupan dong, ya kan? Iya, betul. Dan maksudnya gue sendiri untungnya selama ini belum pernah experience yang namanya yang kayak hantu-hantu depan mata gue atau even shadow itu. Gue selalu ngerasa itu cuma pikiran gue doang. Law of attraction. Jadi kakak ingin lihat bentuk aslinya gitu. Nggak pengen juga. Kan orang bilang kan bisa dibuka mata batinnya kan. Betul. Nggak pengen juga sih, cuman ya yang jangan dipikirin aja. Apapun yang misalnya nih di rumah angker, kenapa orang suka lihat nih rumah kosong rumah kosong, kenapa orang sering lihat tuh angker? Karena biasanya rumah kosong itu banyak ada jamur gitu di atas, lumut jamur. Dan itu tuh scientifically ya, ini tuh beneran ada researchnya, jamur ini bisa bikin halu, bisa bikin lu tuh halusinasi, seeing things. Dan dari awal mungkin semua orang udah mikir, oh rumah kosong, gelap-gelapan, bau debu segala macam itu pasti ada hantunya nih. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat dengan sains ya, itu tuh gara-gara moldnya, gara-gara jamurnya gitu. Ya maksudnya itu semua sugesti kita Sugesti, benar. Oke. Terima kasih ya Kak Fori ya. Thank you. Udah mau membagikan pengalaman horor dan so membagikan much, cerita manifestasi neraka. Yeah. Untuk itu bagi yang sudah menonton Jagor kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen jika kalian menyukai video ini. Dan juga bagi kalian yang ada masukan, mungkin bisa email di bawah ini. Kami percaya kematian, tapi kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian.